Ya. Kita lihat suaranya bagus. Nah, ini bagus, share. Ini bagus bener. Bagus. Iya, bentar-bentar ya. Bagus. Oke, kita tunggu yang lain. Aku WA-in dulu anak-anak yang lain. Nah, ini udah pada gabung. Aduh, banyak juga yang Oke. ikutan. Pengikut kamu banyak ya. Loh. Oke. Nah, oke, mantap, mantap. Guys, kita mau mulai. Cuman kita tunggu 2 menit lagi deh buat temen-temen yang masih belum login. Monggo, aku chatting dulu. Mungkin lagi ada yang mau join sama kita. Mana tadi? Nah, udah ada. Oke. Tadi Nugraha mana ya Nugraha? Si itu kita mentor kita. Mentor kita mana nih? Nggak masuk-masuk sih mentor kita. Halo Yud semuanya. Namanya Sherry di sini mah. Ya, kita ganti dulu ya. Berhubung lagi ganti akun. Coba share kamu ngomong sesuatu dulu. Suaranya bagus nggak? Coba kamu ngomong nama kamu. Ngomong apa nih? Coba kamu sebutin nama Sherry gitu. Ngomong Sherry aja kalau nggak ngomong apa gitu. Suaranya biar tahu bagus atau enggak. Jadi namanya ganti dulu buat yang dari GKPB. Karena akunnya beda gitu. Dan biasanya pakai nama ini di sini. Oke. Kayak nama pen name gitu. Begitu. Oke. Ini nggak tahu nih mereka pada di mana semua. Mungkin teman-teman kita mau gimana share kita mau mulainya tunggu sebentar lagi atau gimana? Tunggu, ini jam berapa ya? Tunggu 2 menitan lagi deh sampai 15.05. 05. Oh iya, benar. Sambil aku chatting dulu sama yang mereka ya. Katanya sih mereka mau join-join semua. Siap-siap. Sebentar. Kenapa sih Siska itu? Oh ya. Siska udah kasih tahu yang lain. Jenis, Jenis Angel yang lain tuh. Anak-anak image kita. Tolong dikasih tahu. Anak-anak image kita. Lesa, Lesa, Lesa. Sama yang lain. Sebentar, aku coba lihat di WA aku. Oh ya udah. Oke, udah mereka udah mau join. Nah, itu dia mentornya udah datang. Nugrahasin. Nugrasin, Nugrasin. Nugrasin. Aku ganti nama tiap acara buku, jadi ya begini. Oh tuh, banyak banget yang masuk ya namanya bubuk semua. Memang penulis mah beda ya. Teman-temannya buku semua. Ya, ya maksudnya tiap talk show atau apa. Hmm. Jadi teman-teman sambil nunggu yang lain, ini udah hampir 1 menit lagi kita. Jadi kita mau bahas tentang content creating yang positif. Jadi kan pada zaman saat ini teh lagi bener-bener tren banget tuh buat konten sesuatu, entah dia di TikTok, di YouTube, mungkin yang YouTube yang paling banget sering kita lihat ya. Kalau enggak di Instagram, yang baru-baru ini sih bener-bener TikTok ya, sebuah konten yang mungkin ngasih sesuatu pelajaran penting gitu kan. Nah, kali ini sih kita mau datengin itu narasumbernya keren banget sih, memang dia seorang konten creating banget. Terus kalau aku sempet searching sih dia profilnya tuh ada YouTube-nya juga, ada Instagram-nya juga dan lain sebagainya. Nah, ini kita udah mulai nih, udah 15.05 teman-teman. Kalaupun teman-teman yang lain belum pada datang, nggak apa-apa kita mulai duluan aja barangkali mereka mau itu. Terus Oke. sebelum ya nggak apa-apa ya, share ya kita mulai ya. Kenapa? Nggak apa-apa kan kita mulai? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mulai dulu aja. Oke. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Saya yang akan mimpin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul di Instagram Live ini Tuhan untuk membagikan beberapa sharing dari narasumber kami seri ini Tuhan, sehingga apa yang dia sharingkan bisa bermanfaat untuk anak-anak IMES di Garut maupun dimanapun mereka berada yang ikut mengikuti acara ini Bapak. Kami menyerahkan dari awal sampai dengan akhir acara ini bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Amin ya semuanya ya. Lancar ya. Oke, mungkin kita mulainya dari gini aja. Ada semuanya udah pada kenal nggak ya?
Coba aku lihat dulu penulis. Ini udah pada kenal sih teman-teman. Nah mungkin teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang udah lama nggak tahu seri ini sibuknya ngapain, mungkin jelasin dulu deh, share. Sekarang kamu sibuknya ngapain aja? Lagi sibuk ngapain? Studi atau ngapain gitu? Kerjaan atau apa? Coba dijelasin singkat aja. Perkenalkan diri lah. Oke, bentar. Yang video Firman masih, nah udah nggak loading. Suara aku jelas gak? Lumayan jelas. Coba kamu ngomong aja. Oke. Jadi kan aku lagi sibuk apa ya? Lagi sibuk kuliah sih. Kuliah mau semester 5 di DKV. Sama kalau content creating, aku biasanya content creating buat buku di Instagram ini sama di YouTube The Cozy Library itu tiap hari Senin sama Rabu. Rabu sama Jumat. Tapi karena kita semua lagi di rumah aja, jadinya ditambah sama hari Minggu. Ya hari Minggu itu ada content creating 101, jadi kalau kalian mau belajar lebih lengkap, bisa nonton seri yang itu gitu. Karena di situ akan dibahas semuanya, mulai dari gimana cara nemuin personal branding kamu sampai bikinnya gitu, sampai edit video dan sebagainya. Gitu. Oke, berarti kesibukannya lagi buat kayak gitu juga ya, jadi konten. Sama guru les ya kalau nggak salah ya. Guru les bahasa Inggris kan ya? Iya, sama bahasa Inggris juga sih. Oke, kita mulai aja langsung dari Kasier ini. Mau sharing dong, apa sih yang membedakan konten kreator ini, konten kreator anak Tuhan dengan yang lainnya? Mungkin Kasier bisa jelasin secara singkat boleh, dan lain sebagainya. Ini dari sudut pandang itu ya, kekristenan ya. Oke. Jadi menurut aku sih yang bedain karena kalau yang dunia cari di sosial media kan kayak popularitas, keuntungan buat diri sendiri lah ya gitu istilahnya. Kayak setiap orang tuh sibuk cari followers, cari subscriber. Tapi kalau menurut prinsip kita kan ada yang namanya kasih ya di 1 Korintus 13. Yang kemarin aku kutip ayatnya, tapi itu ada di HP-nya dipakai, jadi mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kan di 1 Korintus 13 itu dibilangin yang kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu nggak mencari keuntungan diri sendiri ya. Nah yang itu, jadi menurut aku itu bisa jadi suatu dasar dari sosmed juga ya. Soalnya ya sebagai seorang content creator yang anak Tuhan juga gitu, kita kan harus menyesuaikan diri sama pandangan itu ya gitu. Memang sih angka itu penting gitu, angka followers, angka subscriber itu bisa jadi penanda tumbuhan kita ya. Tapi kalau misalnya kita lihat angka, kita itu bakal dikecewakan kalau menurut aku ya, soalnya angka itu nggak selalu bisa naik gitu. Dan kalau misalnya kita lihatnya angka, kita tuh bakal kecewa gitu, kok aku udah berusaha tapi nggak naik-naik gitu. Karena kalau kita lihatnya jadi dampak buat orang lain gitu. Yang penting kita udah kerjakan gitu. Yang angka itu giliran nanti lah gitu istilahnya. Menurut pandangan. Oke, mungkin teman-teman sambil nanti Kakak share juga ngejelasin sesuatu, entah apa, teman-teman punya ada pertanyaan sesuatu hal, langsung aja di situ diketik aja di komentar pertanyaan tentang content creating ini atau apapun yang tentang mengenai hal ini, teman-teman bisa tanya sama yang jagonya di atas tuh, di samping saya tuh di depan. Nah mungkin teman-teman mau tanya itu. Nah mungkin Kasier boleh dong kasih apa ya, bilang, ceritain sekilas aja kenapa sih sampai kakak bisa masuk ke membuat sebuah content creator ini. Idenya dari mana sih awalnya? Mungkin dijelasin latar belakang dulu ya. Itu kali yang lebih enak kali ya untuk teman-teman tahu, yang mungkin teman-teman awam banget nggak tahu tuh content creating itu apa. Kalau misalkan teman-teman cek di internet, itu adalah sebuah profesi di mana seseorang membuat sebuah konten, entah dia gambar, tulisan, dan lain sebagainya. Nah kalau yang narasumber kita ini seorang yang konten apa, nah mungkin dijelasin lah gimana latar belakang awal mulanya menjadi sebuah konten kreator dari Kak Seri ini. Awalnya sih iseng aja sebenarnya, gara-gara aku tuh waktu itu ada foto buku yang bagus gitu, terus kayak bagus banget ya gitu, terus pingin cobain aja gitu, bikin sendiri kan menarik gitu ya, sama pingin dapet teman yang satu hobi dan sebagainya, jadinya akhirnya bikin lah gitu si akun ini gitu.
Eh, dan sebenarnya nggak ada niat bakal dikembangin gini ya, soalnya aku nggak kepikir Hmm. juga gitu, soalnya buat iseng doang. Tapi memang seiring berjalannya waktu ya berkembang juga gitu. Dan buku gitu kayak yang udah aku bilang tadi kan. Jadi lebih topiknya tuh lebih tentang review buku, kayak tentang buku-buku yang aku suka dan sebagainya. Jadi Hmm. lebih bagikan hobi aja sih gitu. Kalau akun YouTube juga sebenarnya iseng doang waktu itu, Oh, gara-gara iseng. doang sebenarnya. Aku iseng, udah gitu aku kan waktu itu buat apa ya, po? Waktu itu belum ada polling Instagram, jadi cuma tanya aja kayak upload gak nih gitu. Terus pada bilang upload upload, ya udah aku upload dan jadinya bermula dari situ. Jadinya bikin akun YouTube. Hmm, awal mulanya kayak gitu. Ternyata unik juga ya ceritanya. Oke, terus kita mau tanya nih sama Kak Seri sendiri nih. Apa alasan kakak tadi udah ya penjelasin menjadi seorang content creator itu alasan sendirilah, alasan utamanya selain daripada itu. Karena yang tadi mengikuti follower, karena pengen punya teman-teman sehobi juga, atau ada alasan lain yang kira-kira menguatkan banget sampai saat ini kakak belajar menjadi content creating itu atau menjadi seorang content creating itu. Coba di itu kan kakak maksudnya. Alasannya yang utama sih mau bagiin hobi ya, dan pingin punya teman-teman baru gitu. Um, nah kalau misalnya teman-teman membuat mau jadi seorang content creator juga kan harus punya alasan ya gitu. Dan alasan ini kenapa sih alasan ini penting gitu? Soalnya alasan ini tuh bisa jadi prinsip dan tujuan kita ke depannya. Seandainya kita nggak punya alasan yang kuat gitu, mana mungkin kita mau mau konsisten buat ngelakuin sesuatu kan gitu. Makanya kita harus punya alasan yang kuat, dan makanya tadi aku bilang jangan pernah jadiin angka sebagai alasan. Karena kalau kamu jadiin angka sebagai tujuan gitu, ya kamu bakal dikecewakan sama angka gitu. Kalau angkanya turun ya orang tuh bakal lebih cenderung ya udah deh males gitu, males banget bikin-bikin lagi gitu. Sementara kalau misalnya kita kedepanin, aku pengen jadi dampak sama ya aku pengen bagiin aja hobi aku gitu. Yang penting aku udah lakuin bagian aku. Soal angka itu belakangan ya. Soalnya ada trik-trik buat naikin followers atau subscribers tuh gitu. Dan itu seiring Oh, ada berjalannya trik. waktu aja. Ada. Oke. Iya, iya, iya. Berarti memang itu. Kalau aku sih nangkapnya bahwa memang sebenarnya kalau mau jadi content creator itu nggak perlu lihat langsung tiba-tiba, oh saya pengen langsung follower itu orang-orang sukses saja pun perlu namanya proses ya, jalanin proses dulu kali ya. Yang Ya, penting setiap konten-kontennya itu punya tujuan yang benar kata 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 Kak Siri tadi ya, tujuannya benar ngarahnya. Nah, kalau aku sempet ya teman-teman mungkin teman-teman pernah membuat sebuah konten, nah takutnya kan kontennya salah, ini kan diarahkan ke konten yang benar tuh nanti ditandai sama itu. Nah, ada tuh orang-orang yang sengaja buat konten bisa ngejatuhin atau enggak ngejatuhin sampingnya temennya sampai dijelek-jelekin atau enggak ngeprank, yang berita-berita baru itu ngeprank bahkan merugikan orang lain nih. Gimana menurut kakak Seri sendiri nih membuat konten sesuatu yang bahkan bisa merugikan orang? Padahal kan tadi udah kakak bilang harus punya tujuan yang benar tuh. Jangan sampai itu. Coba tanggapan dari kak Seri sendiri lah. menurut aku nggak baik sih ya buat konten dengan niche kayak gitu ya. Maksudnya bukan kamu nggak boleh buat konten prank, sebenarnya boleh-boleh aja ya, tapi jangan sampai Hmm, merugikan orang lain juga gitu. betul. Soalnya biasanya yang buat konten prank yang merugikan orang lain biasanya memang carinya sensasi kan, biar followersnya bertambah, subscribersnya bertambah dan Hmm, sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya buat apa sih gitu? Soalnya seandainya ya kita punya satu akun nih, seandainya akun kita dihack gitu, terus base kita belum kuat di situ, nanti kalau kita buat akun baru pun yang follow atau yang subscribe bakal lebih sedikit gitu, dan itu hilang begitu aja gitu sebenarnya kan. Kalau kamu mentingin angka ya buat apa gitu, kalau menurut aku gitu sih. oke, oke. Nah, gimana sih Kak kalau misalkan mau jadi seorang content creator sendiri? Mungkin teman-teman kan langsung nanya nih, aduh gimana nih caranya? Apalagi saya kan nggak punya kemampuan. Nah, teman-teman kuncinya ketika menjadi sebuah content creator itu menyadari dulu apa yang ada di dalam diri mungkin yang bisa di-share. Kalau misalkan narasumber kita kan seorang bacaku, dia tuh eh, itu, nah itu. Nah mungkin teman-teman dengerin dari kakak ini gimana itu sendiri. Caranya bagaimana Kak? Halo, konten sinyalnya masih Kak Seri, coba upload aku Putus-putus. tadi Kak.
Oh, putus-putus. Saya ulang lagi. Nah, gimana Kak, menurut Kak Seri, caranya menjadi seorang content creator itu sendiri, caranya sendiri untuk menjadi seorang itu tuh, gimana caranya? Yang teknikalnya ya, sebenarnya ya cara menjadi seorang content creator ya punya konten sih sebenarnya, tapi kan pasti ada Mm, tahapan-tahapan yang betul, betul. perlu dilalui ya gitu. Mungkin yang pertama kalau menurut aku itu menemukan mau kamu jadikan konten gitu. Dan itu tuh harus sesuatu yang benar-benar kamu suka gitu. Misalnya Hmm. kalau kamu sukanya buku ya jangan bikin konten masakan gitu. Ya kalau kamu suka masak ya bikin konten masak, kalau kamu suka buku bikin konten buku. Soalnya kalau kita bikin yang di luar kemampuan kita itu bakal menyusahkan juga ya gitu. Iya benar ya, Kayak jadi kalau pelajar. kita nggak bisa masak tapi pingin bikin konten masak, ya kita harus belajar dulu masak gitu. Itu nyusahin diri sendiri sih Betul, menurut aku ya. Jadi mending betul. cari konten yang udah kita kuasai gitu. Oke. Terus yang kedua ya coba cari personal branding kamu dulu gitu. Misal personal branding itu kamu pingin label gitu, label kamu sebagai apa gitu. Kan misal ada brand yang personal brandingnya dia ceria, misalnya kayak apa ya? Kayak Fruity kali ya, dia lebih ke anak muda gitu. Sementara kalau kalian lihat Hmm. brand-brand kosmetik kayak Wardah gitu, kebanyakan kan kayak ke ibu-ibu, ke wanita dewasa gitu. Jadi branding mereka tuh udah kuat di situ gitu. Gak mungkin kan Hmm. misalnya brand kosmetik kayak Wardah tiba-tiba personal brandingnya lebih ke cowok, kayak gak mungkin juga gitu. Jadi pasti mereka punya personal branding sendiri gitu buat nunjukin ke target audiens mereka. Jadi lebih tepat sasaran ke target audiensnya juga. Terus yang ketiga ya coba mulai riset-riset, banyak-banyakin lihat konten yang serupa sama konten yang mau kamu bikin gitu. Soalnya liatin soalnya liatin konten orang lain juga bikin kita lebih apa ya, banyak ide gitu istilahnya. Kalau Hmm. misalnya kita Ya mau cari betul. ide ya explore gitu, explore dari konten orang lain juga. Dan dari situ mungkin bisa mulai direncanakan kontennya mau dibuat apa aja, kayak gimana gitu. Atau misalnya kan kalau Instagram tuh perlu foto ya, kamu mau foto yang kayak gimana gitu, harus cari-cari referensi. Nah Hmm. kalau udah siap benar-benar risetnya udah bagus baru bikin gitu. Hmm. Terus apa lagi Kak caranya? hmm, Cara di bagian apanya dulu nih? Instagram, YouTube atau apa? Oh iya ya, medianya juga sebenarnya banyak ya, untuk kita Iya, yang sebenarnya. yang Kakak sendiri terjun di apa sih media sosialnya, YouTube ya, sama apa lagi Kak sih? Instagram sama YouTube aja sih sebenarnya. Ya mungkin buat di Instagram aja ya, selagi kita lagi live di Instagram nih. Gimana nih yang tadi caranya selain itu? Gimana apa? Tadi putus-putus. Putus-putus ya. Nah, Mm-mm. caranya menjadi konten kreator yang tadi kata kakak itu kan perlu ada tahap-tahapnya sendiri, teman-teman boleh catat itu sendiri atau enggak nanti teman-teman share lagi itu kalau misalkan yang kakak alami sendiri, proses yang tadi itu kan kakak udah jelasin memang ya, teman-teman bisalah ngeringkas nge-review sebentar kalau misalkan seorang konten creator itu adalah seorang konten di media media apalagi di zaman-zaman sekarang ini banyak orang apalagi di tengah COVID-19 ini banyak orang buat konten ya karena udah zamannya main handphone dan lain sebagainya juga kedepannya perlu menjadi seorang content creating walaupun teman-teman nggak punya impian ke sana tapi saya percaya walaupun teman-teman update status saja ya membuat sebuah video atau teman-teman update kata-kata itu sebuah konten itu konten tulisan yang teman-teman keluarin gitu kan nah sehingga penting banget teman-teman belajar bagaimana membuat konten ini menjadi berkat yang kata kakak Seri tadi sampaikan ya, sudah mulai terjun dari kesukaan yang dia lakukan apa nah itu kemudian juga di mana dia caranya membuat sebuah konten kreator itu sendiri menjadi seorang konten kreator sendiri. Nah sekarang pertanyaannya adalah selanjutnya gini kak, eh, bagaimana cara kerja sendiri nih kak? Kakak sebagai gimana yang kakak saat ini?
kerjakan? Apa aja yang kakak kerjain nih sebagai konten kreator itu? Konten setiap hari atau eh, gimana? Lagi bepring ya? Memikirkan Iya, konten-konten gitu setiap hari atau kakak, apalagi kan aku denger kakak kan sibuk tuh eh, ngajar. Nah, gimana caranya sampai bisa konsisten dengan konten-konten tertentunya itu? Apakah sudah ada, Kak? Nah, oke. Kedengeran, Kak? Kedengeran? nah, Kasiar kedengeran? iya. Kedengeran suaraku? Tadi agak putus-putus yang sebelumnya. Oh, oke. Jadi, gimana cara kerja sebagai konten kreator sendiri, apalagi di tengah kesibukan yang kakak jalani saat ini, kuliah, ngelesin, dan lain sebagainya, mungkin ngerjain tugas, gimana cara kerjanya kakak sebagai konten kreator sendiri? Oke. Hmm, sebenarnya aku planning dulu sih sebulan ke depan. Gitu. Soalnya Hmm. kalau nggak planning 1 bulan ke depan, mungkin bisa keteteran ya gitu. Apalagi buat YouTube. Jadi harus di planning dulu 1 bulan ke depan. Misal YouTube mau bahas apa gitu, mulai dari tapi yang lengkap gitu planningnya tuh jangan cuman oh mau bahas ini udah gitu enggak, tapi lebih dari judul, kontennya apa, hashtagnya apa, deskripsinya kayak gimana, title-nya apa. Jadi udah siap tayang gitu, tinggal rekam doang. Jadi waktu kita udah di depan kamera tuh kita nggak bingung lagi gitu. Soalnya kalau buat YouTube itu risetnya tuh harus lebih mendalam ya. Hmm. YouTube tuh kayak Google gitu, tidak mesin pencarian gitu. Jadi kalau misalnya kita mau review buku A gitu misalnya, ya kita harus cari-cari dulu keywordnya gitu. Misalkan kalau misalnya kita sebagai audiens kita mau nyari review buku A, apa yang bakal kita ketikkan di kolom pencarian itu gitu. Misal review buku A karyanya siapa gitu. Nah kita bisa Iya, iya. jadikan itu jadi judul gitu. Dan si keyword-keyword itu juga harus ada di description box sama di hashtag gitu. Makanya kita harus tahu dulu target keyword kita itu yang mana. Kalau di YouTube sih kayak gitu ya, Hmm. makanya harus riset dulu. Dan mungkin kan kita juga punya kesibukan sehari-hari. Dan makanya kenapa planning ini penting banget. Soalnya kalau misalnya kita udah sibuk, biasanya kita lupa kan. Jadi dengan Iya. planning ini kita bisa jadwalin gitu. Kita bisa jadwalin kita mau shootnya kapan, kita mau publishnya kapan, editnya kapan gitu. Aku lebih orang yang terjadwal kayak gitu kali ya, jadi aku lebih enak bikin jadwal gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, sejauh ini sendiri nih Kak, aku mau tanya, ada nggak kendala-kendala sebagai content creator itu sendiri? Kendala-kendala yang sering dialami mungkin atau justru pernah punya pengalaman sendiri tentang kendala terbesar atau enggak masalah terbesar yang sebagai content creator sendiri? Mungkin dibully sama itu Kak atau gimana gitu? Coba di-share Kak. Kendala ya, paling kalau yang dari awal aku alami itu dari itu kali ya, kayak peralatan, uh, tempat shoot gitu. Soalnya kalau tempat shoot mungkin kayak kita di rumah tuh bingung gitu kayak mau shoot di sini letaknya nggak cocok, mau shoot di sana kurang cahaya kayak Hmm. gitu kan kadang-kadang. Hmm. Jadinya itu juga aku jadinya buat background sendiri dari printan kertas gitu. Aku buat dulu BG, terus aku setting oh di sini bagus gitu. Jadi um, paling kendala aku yang awal tuh itu gitu, sama misalnya editing gitu, kita nggak ngerti editing ya harus explore sendiri gitu, kalau nggak cari-cari tutorial di YouTube. Jadi memang harus banyak usaha sendiri gitu, atau enggak kalau memang punya temen yang tahu cara editing ya tanya gitu, itu lebih baik lagi ya. Oke. Iya Kalau benar ya. kendala tentang orang sih sejauh ini puji Tuhan belum ada. Palingan Hmm. kayak soalnya ada juga gitu, misal kalau kita review buku yang menurut kita kurang bagus gitu, review kita kurang bagus, Hmm. kadang-kadang tuh ada penulis yang sensian gitu dan kita bisa dikomenin harsh sama dia. Oh, iya Temen benar. aku ada yang gitu, tapi untungnya aku nggak pernah. Paling kalau dikomenin cuma dikomenin kakak cadel banget dan sebagainya gitu ya, gitu deh pokoknya. Tapi ya menghadapi hate comment tuh kita nggak usah tanggapin sih menurut aku. Oke, 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 mantap, mantap. Nah, mungkin kita
lihat ada beberapa pertanyaan yang tadi aku sih sempat lihat. Yud. Nah, itu ada Yud tuh pertanyaan Yud. Coba tuh Kak, pertanyaannya adalah berapa kisaran waktu per hari untuk baca buku? Terus lebih milih Wattpad, e-book atau apapun itu, atau buku yang berbentuk fisik dan mengapa? Coba Kak dijelaskan. Kisaran waktu per hari untuk baca buku ya. Sebentar, aku jawab dulu yang bawahnya ya. Milih Wattpad, e-book, or anything else. Sebenarnya Wattpad itu nggak termasuk e-book, tapi bukan e-book juga ya. Soalnya Wattpad itu forum sih sebenarnya. Kalau e-book itu dia yang udah jadi, dijual, atau digratisin, itu namanya e-book. Aku lebih pilih buku fisik, soalnya lebih enak dibaca. Tapi akhir-akhir ini lebih suka e-book ya, karena nggak makan tempat juga gitu, dan lebih gampang didapetin, nggak usah nunggu berapa hari baru sampai kayak gitu kan. Terus kisaran waktu per hari untuk baca buku tergantung bukunya sih, tapi rata-rata 3 hari sampai 5 harian. Kita ya 3 sampai 5 harian. Kecuali kadang-kadang ada buku yang disuruh review sama penerbitnya, itu kita harus lihat, soalnya kadang dikasih deadline gitu, kita harus posting tanggal segini. Paling cepet itu aku pernah baru dapet bukunya, seminggu kemudian harus posting. Jadinya itu harus ngebut banget baca bukunya, foto, bikin caption kayak gitu, baru posting. Ini kalau aku boleh tahu, ini udah berapa banyak buku yang dibaca nih Kak, seri? Udah ada 1000 kayaknya ya? Jadi biasanya kalau kita tuh punya target baca tahunan ya gitu. Target baca aku tahun ini itu 70 buku, dan sampai sekarang udah berapa ya, terakhir 37 kalau nggak salah. Ada target-target tertentu sendiri ya untuk menentukannya. Terus udah kejawab ya pertanyaannya Yud ya, udah pertanyaan kejawab. Terus ada pertanyaan lanjutan dari Gischan 01. Nggak tahu orangnya ada apa enggak, yang penting kita jawab saja. Gimana sih Kak biar kalau berbicara di depan itu nggak kaku, kalau di depan kamera kaku, kalau ngomong kebelit-belit kayak kehabisan kata-kata, terus nggak direkam biasa aja gitu, nggak gugup. Nah gimana? Punya pengalaman sendiri nggak Kak Seri sendiri? Waktu pertama mungkin pasti aku juga pernah sih kaku-kaku gitu. Karena itu kan benar-benar gugup banget di depan kamera, berbeda dengan di ngomong langsung, apalagi di mimbar juga sih, di panggung-panggung gitu juga susah. Nah mungkin pengalaman dari Kak Seri lah, tanggapan dari Kak Seri. Pasti pernah sih, setiap orang, kalau menurut aku ya. Aku aja kalau nonton video aku yang paling pertama malu banget, kayak ya ampun ini masih apa sih namanya, masih gugup banget gitu, masih sangat apa ya, beda banget lah gitu kalau dibandingin sama yang video terbarunya ya. Cara ngomong gitu, cara ngomong udah beda. Kalau dulu tuh masih pelan-pelan, masih sangat kalem gitu. Kalau sekarang kan lebih apa ya, lebih ceria gitu ngomongnya. Itu proses sih gitu. Jadi kamu banyak-banyak latihan aja di depan kamera. Soalnya kalau kita latihan depan kamera, dari pengalaman aku, ngomong depan kamera itu membantu banget buat public speaking, buat presentasi nanti kalau kuliah atau di kelas, itu membantu banget sih gitu. Jadi kayak kita udah lancar aja tahu apa yang diomongin gitu. Ya bener, namanya proses sih butuh jam terbang, kalau bisa dikatain di jam terbang. Kalau misalkan nggak banyak jam terbang juga susah sih itu. Terus kalau boleh tahu pernah ikut public speaking trainingnya gitu atau nggak pernah Kak Seri ini? Pernah nggak ikutan public speaking trainingnya gitu? Nggak pernah. Tapi yang penting latihan gitu ya, terus-terusan ya. Jadi kelatih sendiri sih buat video gitu. Nah, untuk kalau saran dari aku sih, gimana untuk biar kita lancar di depan umum, yang tadi benar, satu, latihan. Yang kedua, biar kita nggak kebelit-belit sama kata-kata, itu kan berarti sebenarnya berapa banyak kosakata yang udah kita terima dari inputnya otak kita sendiri. Yaitu balik lagi, mungkin sesuatu hal yang teman-teman baca, atau nggak teman-teman buka HP, itu tuh udah masuk ke inputnya teman-teman, sehingga kalau misalkan masuknya udah ada, ya tinggal keluar gitu. Kalau misalkan teman-teman masuknya aja nggak punya, gimana mau ngeluarin kata-kata, susah, pasti bingung, nggak punya kata-kata. Balik lagi sih, kalau menurut aku sih baca juga penting, karena itu akan menambah kosakata kita, sehingga kita nggak kayak aku juga sih, kalau kata aku sih gitu. Itu sih untuk siapa, Gischan. Tapi yang lain teman-teman, barangkali ada yang mau nanya lagi, itu sih udah dijawab ya, 2. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin sharing lagi lah tentang sebagai content
Creating ini untuk anak-anak remaja maupun anak-anak IMES ini kasih pesan sesuatu lah sama mereka. Kira-kira penting nggak sih untuk membuat atau menjadi seorang ini, atau gimana? Mungkin ada pesan-pesan tertentu untuk anak-anak IMES atau anak-anak di luar sana yang lagi ikutan maupun orang-orang yang nonton. Coba. Aku nambahin aja yang tadi ya. Tadi kan masih ada yang belum aku jelasin. Okay. Jadi kan habis buat konten gitu. Mungkin di awal tuh kita masih ngerasa konten aku dibandingin si ini misalnya kayak tadi jelek banget gitu. Tapi itu nggak apa-apa sih, itu juga namanya proses gitu. Kayak kalau misalnya nanti kalian udah berproses 1 tahun, jangan dihapus si konten pertama kalian itu. Bandingin coba, pasti ada bedanya jauh banget gitu. Kayak kelihatan banget perkembangannya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian habis buat konten, cobain lah review per bulan atau per minggu kalau rajin. Per bulan sih aku biasanya ya. Kalau YouTube tuh enak sih udah ada analytics-nya gitu. Jadi kita tinggal lihat analytics bulan ini sama analytics bulan selanjutnya kayak gitu. Kalau Instagram itu dia nggak ada kan analytics-nya. Paling kita lihat dari insight. Jadinya ya kita harus pintar-pintar lihat. Misal kayak si satu post ini ada yang banyak like-nya, banyak komennya. Kita lihat kenapa si post ini tuh bisa sukses gitu. Nah kita lihat, oh ternyata yang disukain orang tuh kayak gini gitu. Nah kita bisa jadiin itu sebagai bahan masukan kita buat konten ke depannya. Atau enggak, ya manfaatin fitur-fitur Instagram gitu. Bikin poll, bikin question box, tanya orang gitu. Kayak kalian ingin lihat kontennya kayak gimana. Kalau enggak, tanya masukan mereka gitu. Jangan pernah takut dikritik. Soalnya kritik itu membangun juga sih. Sama harus konsisten sih. Soalnya konsisten penting banget gitu. Misalnya kalau misalnya kalian subscribe satu orang di YouTube, tapi si orang ini upload misal bulan ini sekali, bulan depan 2 kali, bulan depannya lagi nggak upload, bulan depannya lagi sekali, kan jadi males ya gitu. Ngikutinnya juga kayak ini orang nggak konsisten banget gitu. Walaupun si kontennya bagus gitu. Sementara kalau yang kalian udah tahu, oh si orang ini upload tiap hari atau upload tiap Kamis kayak gitu tuh orang lebih lebih bisa ngikutin si ritme orang itu. Jadi konsistensi itu penting banget buat bertumbuh juga sih. Gitu ya Kak. Mantep banget sih Kak. Aduh. Goyek, goyek. Nah, aku sih mau tanyanya ini. Jadi aku juga ada inspirasi nih untuk jadi sebuah content creator itu sendiri. Nah, mungkin dari ini mantap tuh YouTube-nya. Nah, dari Kak ini sendiri nih, Kak pernah nggak ngalamin atau nggak di dalam situasi benar-benar tuh nggak ada ide banget untuk buat konten sekali? Pernah nggak ada kayak gitu? Atau nggak jalan biasa aja? Atau nggak benar-benar rasanya pernah satu kali saya benar-benar penat gitu atau gimana? Mungkin pernah punya pengalaman gitu atau gimana Kak sendiri? Pernah sih, tapi lebih bukan kayak udah kayak enak. Dulu pas habis UN, kan aku masih ada review buku waktu itu, tugas review buku apa gitu, bukan tugas ya, kayak kerja sama review buku. Terus ini habis UN dan udah liburan, kayak udah males banget, pingin santai-santai gitu habis ngerjain UN kan, kayak otak tuh udah pingin nyantai banget. Dan di situ masih ada tugas review buku buat video dan sebagainya, itu kayak udah males. Akhirnya aku ambil break dulu, hiatus 1 bulanan gitu. Dan itu beneran membantu sih. Jadi kayak kitanya udah kangen, kita dapet inspirasi baru, kita dapet semangat yang baru juga. Jadi kalau misalnya emang udah bosen, udah penat banget, break aja gitu. 2 minggu atau seminggu, nanti juga pasti dapet ide-ide yang baru gitu. Setelah break itu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak sendiri yang kakak pengen share di luar materi juga boleh sih. Tapi seputaran yang saya nggak pernah tahu ya tentang konten itu. Spesialisnya kan beliau. Ya sharing tentang itu sih paling yang kerja jadi seorang content creator ya. Gimana Kak? Jadi kan setahunan ini deh kayaknya aku tuh dapat kerjaan jadi admin sosial media gitu istilahnya. Tapi nggak cuma admin doang sih, kita juga harus bikinin kontennya gitu isinya. Tapi aku nggak bagian desainnya, jadi aku cuman bagian kontennya gitu. Jadi aku ngasih tahu ke yang desain, minggu ini kita bikin ini gitu. Dan itu lumayan challenging sih, kayak
aku bikin yang pertama itu buat dokter gigi. Susahnya itu sebenarnya kita kan nggak ngerti medis ya, kita bukan orang medis dan kita dituntut buat bikin konten medis. Jadi kayak harus banyak-banyak riset gitu. Belajar dulu ya. Iya, jadi banyak riset atau kita tanya dokternya gitu kayak minggu ini mau bahas apa, dikasih topik kita riset sendiri. Dan seringkali yang di internet juga semua nggak bener kan gitu, nggak semua bener istilahnya. Jadinya harus cross check lagi sama dokternya gitu, dibenerin lagi. Jadi kerja di sosmed itu sebenarnya perlu banyak riset. Yang satu kayak kita perlu baca-baca gitu dari apa yang kita nggak tahu. Terus kita harus itu jadi si brand tersebut gitu. Soalnya kan personal branding brand kan beda-beda ya gitu. Misal kita mau bikin sosial medianya rutin ya tadi, kita pasti harus pakai bahasa yang lebih anak muda gitu. Sementara kalau kita mau bikin, aku lagi kerjain brand kosmetik juga, si kosmetik ini dia pingin brandingnya lebih elegan gitu. Jadi nggak mungkin kan pakai gaya bahasa yang putih tadi ke yang ini gitu. Jadinya harus kita lihat kita jadi sebagai brand itu gitu. Cara kita nulis caption, cara kita balas DM orang, cara kita story gitu. Itu tuh pasti beda-beda gitu. Dan gara-gara sosmed ini kejar tayang gitu. Jadinya kita harus banyak-banyakin harus cepet kerjanya gitu. Kayak kita kasih topik hari ini harus jadi kontennya, langsung submit ke yang desain gitu, yang desain 2 harian jadi ACC gitu, kadang-kadang ada revisi lagi, jadi memang harus cepet gitu kalau misalnya kita jadi bagian sosmed. Harus cepat sedia itu kalau misalkan kayak gituan ya, repot juga berarti ya jadi seorang kayak gituan. Terus ada jam posting, jadi kayak kita harus inget jam posting juga gitu. Aku pasang alarm tiap jam posting biar nggak lupa. Oh iya, trik-trik jam posting yang katanya Kak Seri kemarin itu apa? Jam-jam orang banyak lagi rame-ramenya itu dapat belajar dari mana ilmunya? Itu pakai logik aja sih sebenarnya. Kalau nggak lihat di insight kan ada kan jam aktif orang itu jam berapa. Di tiap akun pasti beda-beda sih. Kalau aku biasanya posting di antara jam 12 siang, jam 1 sampai atau jam 5, jam 6, jam 7-an sore gitu. Soalnya kan jam segitu tuh orang lagi makan ya, istilahnya makan siang atau makan sore. Dan seringkali kita makan siang atau makan sore kan nyantai, jadi kita bisa pegang HP. Hanya ya. Kalau misalnya jam kerja kan kayak orang jarang pegang sosmed gitu loh, jadi harus posting di jam-jam yang pas orang lagi istirahat juga. Oke, ngerti. Oke, itu sih sejauh ini mah menurut aku better sih udah cukup banyak materi yang didapat dari sharingnya Kak Seri ini. Mungkin teman-teman barangkali teman-teman udah dapat sesuatu. Kalau aku udah dapat banget banyak. Kalau aku sih mungkin teman-teman juga dapat sesuatu yang banyak. Pengalamannya si Kak Seri ini luar biasa banget. Nah, terus teman-teman masih belum ada yang mau menanyakan sesuatu lagi? Masih ada waktu sih, masih banyak. Kemarin ada yang nanya ke aku gimana caranya buat stay kreatif. Buat apa, Kak? Buat tetap kreatif. Nah, itu gimana tuh caranya? Ya, yang tadi sih kita harus banyak-banyak explore, banyak-banyak baca hal-hal baru, up to date istilahnya. Up to date itu nggak berarti yang saat ini doang ya, tapi kita bisa explore bukan konten kayak hal-hal sejarah mungkin yang udah lama gitu. Itu juga bisa jadi suatu bahan pengetahuan kita juga kan. Dan ya banyak-banyakin nonton konten orang lain gitu yang sesuai sama yang kita apa sih niche-nya kita gitu. Dan mungkin banyak-banyakin latihan, banyak-banyakin explore, cobain berbagai metode gitu. Itu sih. Berarti sebenarnya kreatif itu sendiri sebenarnya perlu banyak banget untuk pelajarin sesuatu hal ya. Nah, coba kalau misalkan gini, aku mau tanyanya sama Kak Seri, butuh berapa waktu untuk ngebanting setir dari yang mungkin kakak sebagai penulis yang tadi kan udah lempar langsung ke dokter, itu butuh berapa waktu yang lama atau butuh waktu cepat ketika ekstra banget balik banting setir dari bidang ini langsung ke bidang itu? Berapa lama butuh waktunya? Karena dituntut cepet sih ya harus cepet sih gitu. Misal kayak si yang dokter itu, misal kita bahas scaling, ya kita harus googling sendiri apa itu scaling gitu, apa manfaatnya,
harus buat anak umur berapa atau orang umur berapa, kerugiannya apa aja, kita harus tahu gitu istilahnya. Jadi harus Oke. belajar sendiri sih. Sama yang tadi yang tentang jam posting juga aku keingetan. Sebenarnya ada tips and trick cara nyebarin postingan IG. Kan kalau YouTube tuh tadi kan yang keyword itu hashtag, description harus lengkap. Kalau misalnya Instagram itu, kalau kadang-kadang kita nggak lihat postingan orang di feed gitu, soalnya nggak sesuai waktu kan gitu, tapi sesuai di mana yang mau ditunjukin Instagram. Jadinya lebih baik kalau misalnya kita udah posting, kita post lagi ke Instagram story gitu. Dan kita kasih kasih apa sih? Kasih teaser sedikit gitu. Misalnya kita ketik dulu, aku baru review buku ini nih gitu. Buku ini tuh menarik banget loh tentang ini. Nah, tapi Oh, lengkapnya kamu cek ya di sini gitu. Kasih si postingannya, kasih gift, kasih stiker, kasih tanda panah ke bawah. Pokoknya buat menarik mungkin. Jadi orang tuh lebih bisa tertarik buat klik ke si postnya gitu. Itu bisa pakai teknik storytelling juga sih kayak gitu. tuh Kak, ada pertanyaan tuh Kak dari Kak dari Yudhistia. Kalau disuruh milih musisi, konten kreator atau berat ini pilihannya nih. So, silakan dijawab lah Kak. Content creator sih, soalnya content creator bisa jadi musisi dan bisa jadi writer. Karena ngatur Ya musiknya nggak juga sih? sama tulisannya juga ya. Iya, Jadi udah masuk ke semuanya ya. Terus kalau buat konten-konten iya, kayak gitu mah benar-benar orang-orang yang benar-benar perlu imajinasinya tinggi. Memang sih yang itu tadi aku pikir penting banget untuk belajar dari orang lain karena nggak bisa kreatif kalau nggak ada ide dari contohnya dulu. Aku kadang buat sesuatu teh perlu lihat dulu contohnya dulu. Oh kayak gitu baru bisa ngambil ide yang lain. Itu iya. ketawa. Aku kemarin dibantuin banyak-banyak tuh buat gambar-gambar dari ini seorang DKV nih. Oke, itu sih Delis. Aku mau tanya sama Delis. Delis, siapa ada lagi? Jenny, Lesa, sama Pastor Nugra. Nah, buat teman-teman yang saat ini kan banyaknya di Garut tuh seorang musisi tuh, bener. Di Garut punya musisi-musisi bagus-bagus kan. Nah, teman-teman bisa buat konten tuh tentang musik-musik keren-keren. Pasti bisa jadi berkat buat orang-orang. Karena itu kan konten positif juga di mana ngajarin sesuatu sama orang. Entah mungkin teman-teman berbagi olah suara teman-teman, entah apa yang teman-teman bisa bagiin lah. Terus menurut aku pesan buat teman-teman, ketika teman-teman udah tahu jati diri teman-teman, udah tahu potensi dalam diri teman-teman, disitulah teman-teman mempunyai potensi terbesar untuk nge-share konten-konten yang mungkin teman-teman ada di bidang itu. Itu sih kalau dari aku, mungkin dari kasir apa ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman kita di sini yang lagi studi, ada yang ada kerja, udah ada yang pelayanan dan lain sebagainya. Pesan-pesan untuk anak-anak. Ini kan Hmm, selagi anak image semua nih, aku lihat viewers kita. Nah, mungkin share pengalaman kakak sedikit aja nih selama waktu jadi image di sini nih. dia pengalaman apa nih? Pengalaman sesuatu hal yang paling penting banget dan bisa kakak dapat sampai saat ini tuh, ya kakak ada saat ini tuh ada satu yang nggak bisa kakak lupain di waktu image dulu tuh, sehingga kakak sendiri masih ingat itu. Mungkin itu aja yang bisa, atau gimana? Coba kakak punya pengalaman gimana? Belajar konsisten sih, soalnya eh, dulu gitu kan waktu pas, ya aku inget ya, waktu pas pertama-tama belajar main drum di Image, itu kayak pasti kita belajar main musik ada fase bosennya kan gitu. Ada fase bosennya dan udah bosen banget, kayak udah bosen banget waktu itu pernah belajar drum. Tapi gara-gara ya udahlah sedih aja gitu. Dari, aku baru belajar dari buah konsisten itu kan jadi bisa pelayanan juga dan jadi bisa punya tim juga kayak gitu. Seandainya dulu aku nggak konsisten, setelahnya kayak aku nyerah aja deh, udah bosen gitu, pasti kan nggak akan bisa punya satu tim, nggak akan bisa pelayanan gitu. Keren-keren, konsisten. Oke, itu sih aku dapat banget sesuatu. Jadi Sama tadi aku teman ada yang lupa, apa coba? yang tentang content creating itu sebenarnya kalau misalnya kalian konsisten gitu kan akun kalian makin berkembang,
Itu juga bisa jadi pengalaman baru juga buat kalian gitu. Soalnya aku dapat banyak pengalaman juga dari content creating gitu. Kayak satu bisa kenal banyak orang di bidang yang macam-macam gitu. Kayak bisa kenal publisher, penerbit, bisa kenal orang-orang penerbitan atau klub buku yang lainnya kayak gitu. Dan gara-gara banyak banyak kenalan yang makin banyak kenalan kita, jadinya dapat banyak pengalaman gitu. Kayak diajakin talk show, diajakin ngisi radio pernah, diajakin apalagi gitu. Atau pengalaman gimana caranya promoin suatu barang gitu, kalau disuruh promoin buku. Pokoknya dapat banyak banget pengalaman deh dari sana gitu. Yang di luar dari jadi seorang content creator ya. Dampak positifnya semua dari itu ya. Hal-hal yang menguntungkan juga ya, kayak punya link banyak di mana-mana. Kadang kalau misalkan mau ke sini, wah ada temen di sini dan lain sebagainya juga saking banyak linknya. Terus kalau ada buku yang dicari juga dapat, oh dari temen ini ternyata dia ada punya buku ini dan sebagainya. Mungkin kalau sebagai pembuku sih. Iya. Kalau dari sebenarnya. Dan jadi itu bagus juga sih buat kalau kalian kuliah atau kalian kerja nanti gitu. Buat CV atau ya kalau banyak berorganisasi kan bisa jadi poin plus juga gitu. Oke, keren, keren. Mantap, mantap, mantap. Nah, terus apalagi masih ada waktu, masih banyak kok. Kita mah nyantai-nyantai aja. 47 menit masih ada waktu. Teman-teman masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Pertanyaan dari Kak Firman deh, kan sering buat konten tuh. Ada yang bingung atau apa nggak? Kalau aku sebenarnya aku sih buat konten yaitu sama tadi kan aku nanyain jam juga penting, sama konsisten juga sih. Kadang aku nggak pernah konsisten kan sama sesuatu karena banyak kegiatan juga. Mungkin memang perlu namanya ngatur waktu, itu yang kata Kak Seri itu penting. Aku juga sama, satu juga aku kayak perlunya banyak baca, karena dimana ketika aku terjun di situ ya perlu aku terjunnya baca-baca yang lain, baca-baca bidang itu, jangan baca yang lain dulu. Karena ketika mulai nggak fokus ke situ ya jadi bingung, nggak buat idenya tuh mencar-mencar dulu kan. Yang tadi aku dapat sesuatu dari situ, bahwa penting namanya konsisten dan fokus dulu sama satu bidang itu sehingga membuat konten itu. Nah sekarang sih aku mau lebih kayak konsisten gitu, mungkin kayak kasih hari ini mungkin di hari apa gitu kan, konsisten dulu. Nah ini takutnya juga nggak bisa itu. Nah itu si Lesa juga saya sih lihatnya setiap hari juga dia buat konten TikTok sih, entah dia kontennya bermanfaat atau gimana. Joget-joget gitu kan bermanfaat untuk olahraga sih, biar orang juga senang-senang ya Les. Dan oh iya ini Ramdan kemarin tanya sama aku, Kak, apa pertanyaannya, lupa di HP. Dia tanya, ntar saya cek dulu ya, sebentar. Oke. Aduh. Oh, dia cuma nanya itu doang sih, Kak. Si Ramdan cuma nanya bahwa itu pakai media apa. Saya nggak tahu sih media apa. Yang sekarang kan tadi dijelasinnya YouTube sama Instagram. Mungkin Dan kamu mau nanya sesuatu nggak, mumpung sama Kak serinya tuh ada. Mana si Ramdan? Udah nggak tahu kemana dia. Itu sih kalau aku. Jadi memang aku mau belajar untuk membuat jadi content creator juga nanti lama-lama di tengah kesibukan yang ada sih. Barangkali bisa jadi berkat. Belajar dari ini, dari narasumber kita jago banget soalnya. Nah, itu kalau kendala aku sih mungkin nanyanya kadang suka kepentok, memang sama tuh, kurang kreatif banget. Oh, harus apa. Cuman aku dapat tadi yang lainnya, dapat sesuatunya gini. Pentingnya untuk kita melihat kebutuhan sekarang anak-anak kan zaman sekarang tuh. Sempat tadi juga sebelum aku buat live di sini, aku tuh searching kan gimana sih untuk jadi seorang kayak gitu kan. Nah, aku pelajarin dulu materinya kan. Nah, aku pelajari materinya, ternyata memang sama kayak yang Kak Seri jelasin, penting kita untuk melihat situasi kondisinya sama target yang kita mau capai. Mungkin ketika saya buat sebuah konten ini tujuannya untuk anak muda, untuk dewasa, untuk apa, tergantung kalian mau ngarahnya kemana gitu. Jangan sampai nggak ada targetnya itu sendiri katanya. Gitu sih aku sih pelajarinya sejauh ini. Kendala aku apalagi ya? Kendala aku kan bukan jurusan DKV, jadi nggak banyak tentang editing, jadi butuh proses belajarnya itu banyak kan. Aku tuh ngedit videonya gimana, kalau misalkan mau di YouTube gitu kan. Nah kalau misalkan di handphone kan lebih gampang, lebih simpel, langsung aja tampilin di gambar doang sama edit samping-sampingnya doang. Itu sih kendala aku. Nah mungkin kakak bisa kasih tips-tips untuk
untuk bukan orang DKV nih kan, khususnya untuk aku mungkin bukan orang DKV, kalau kakak kan DKV yang udah bisa ahli dalam bidang itu, terjunnya di bidang itu. Teman-teman yang lain mungkin nggak studinya di situ, gimana sih untuk menjadi seorang content creator tapi nggak ada di bidang itu dan butuh waktu, kan butuh waktu yang banyak untuk belajar itu. Mungkin ada tips yang kecil nih, apa tuh gitu? Explore sih sebenarnya. Kan sebenarnya kalau pasti yang pernah buka-buka Adobe, aplikasinya Adobe, itu kan pas buka langsung pusing ya, ini apaan sih gitu, kayak banyak banget tombolnya gitu. Dan percaya nggak percaya, aku belajar Premiere Pro itu sendiri. Aku otodidak dari YouTube. Dan itu tuh lumayan, kalau aku lihat lagi ya sekarang, kok bisa gitu. Soalnya emang kalau kita buka Adobe, aku aja kemarin buka apa yang baru aku belajar tuh After Effects buat animasi, kayak ini apaan gitu. Jadi harus searching sendiri. Pokoknya yang lihat lah, searching sendiri, cari apa masalah kamu gitu. Nyarinya tuh biasanya kalau aku, misal aku mau edit satu video nih gitu, terus aku pengen kasih efek misalnya kayak videonya pengen digeser gitu ke sana. Nah, aku bakal cari gitu di internet gitu. Tapi pakai bahasa Inggris sih, soalnya kebanyakan yang membantu tuh yang Inggris kan. Kayak how to slide, kalau nggak tuh how to add effect to your video kayak gitu. Jadinya biasanya suka banyak video tutorialnya, coba nontonin satu-satu gitu. Nanti pasti ngerti sendiri gitu. Jadi dari situ sih nambah skillnya, kayak aku punya problem ini nih, aku pingin kayak gini editannya. Aku cari gitu caranya kayak gimana ya gitu. Dari situ aku belajar juga. Medibank tuh yang buat paint gitu. Aku belajar sendiri juga lewat YouTube gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan dari YouTube yang udah ada sih. Otodidak banget ya belajar, berarti aku juga harus banyak otodidak nih. Kalau enggak ya, Itu kalau punya teman yang memang bisa ya lebih baik tanya lah, bakal lebih ngerti penjelasannya gitu. oke. Tuh, Yud nanya, ada rencana nggak buat buku lagi Kak Siri? Emang sekarang udah berapa banyak buku yang ditulis sama Kak Siri? 2 sih. Kalau cerpen ada 4 buku kayaknya. Maksudnya bukan cerpennya 4 buku ya, maksudnya itu yang cerpen tuh yang bareng-bareng orang lain gitu. Oh, terus ada rencana lagi mau buat buku nggak? Lagi sih, tapi belum tahu kapan. Aku sih sempat lihat apa buku-buku yang Kak Siri itu tentang yang cerita dongeng-dongeng atau cerita apa itu teh? Yang satu romance remaja sih. Ya, saya fiksi sih kebanyakan. Oke. Terus aku mau tanya tentang kendalanya lagi ya. Kendalanya apa lagi sebagai kontennya? Itu sih tadi tips-tips ya yang buat di Instagram, kan aku udah sempat pelajari tuh hashtag penting karena untuk nambah like itu kan, nambah orang lihat juga. Ternyata bener banget ketika aku nambahin hashtag banyak, itu banyak orang lihat juga, bener. Ternyata ada trik-triknya tersendiri sih. Cuman gambar mungkin ya, gambar apa yang kira-kira buat menarik orang-orang perhatiin gitu. Entah mungkin penampilan kita atau apa yang menurut Kak Siri sendiri lah. Sebagai yang pernah ahli, kalau saya kan nggak ahli. Orang lebih tertarik tuh ngelihat apa sih sebenarnya videonya itu sendiri, entah dengan ucapannya atau gaya gestur tubuh kita atau gimana. Kebanyakan orang lihatnya. Kalau hashtag itu sebenarnya ada tingkatannya juga sih. Jadi kayak kalau misalnya kita bikin hashtag, jangan asal gitu. Jadi kita harus riset juga kalau buat hashtag ya. Jadi misal kita ngambil tingkatan hashtag kan maksimal tuh ada 30 hashtag ya. Kita ambil 10 misal yang followersnya yang udah ngepost dengan hashtag itu kan kelihatan ya. Kita misalnya ngambil yang pertama yang 25 jutaan gitu, yang banyak banget istilahnya. Terus yang 10 yang kedua, kita ambil yang di bawah itu, cuman 10 jutaan misalnya. Yang ketiga, kita ambil yang di bawah itu, cuman 1 juta. Jadi kayak makin kecil kan makin sedikit orang yang lihat kan. Maksudnya lebih kecil itu biasanya lebih fokus gitu, topiknya tentang apa gitu. Jadi, apa sih, target audiens kita juga makin luas. Kalau enggak, misal kita post tentang buku, hashtag kita jangan semuanya tentang buku, tapi ada yang umum-umumnya juga gitu. Jadi nggak cuma nyebar di kalangan pembaca buku, tapi nyebar di kalangan umum juga gitu. Sama Karena tadi itu apa ya yang kedua hashtag tuh?
orang lebih lihat video tuh dari apanya Oh, umumnya? gambar ya, kayak kontennya. Sebenarnya beda-beda Hmm. sih, tapi kalau Indonesia sendiri gitu kan, aku pernah dengar di seminar, orang Indonesia tuh sukanya yang lucu-lucu atau yang horor-horor gitu. Kan kebanyakan dia kayak konten kayak dagelan, dagelan atau yang tentang cerita horor itu tuh laku banget gitu. Iya benar di Indonesia. Jadi mungkin kayak orang Indonesia tuh suka niche-nya dua konten itu gitu. Tapi sebenarnya dua konten itu bisa dimasukin ke yang apa aja gitu. Soalnya aku lihat konten temen aku ada yang review buku, tapi dia review bukunya tuh dia orangnya emang gak kalem sih gitu. Jadi dia review bukunya kayak apa ya? Dia ekspresif banget gitu dan orang tuh suka itu. Jadi mungkin orang tuh suka yang ekspresif gitu. Kalau di Oh, Indonesia. oke. Kalau di Indonesia ya. Makanya kenapa kita buat konten, kenapa kalau kita buat caption, cobain sambil dibaca gitu. Soalnya kalau kita cuma ngetik aja, kebanyakan orang kontennya caption jadi mati. Bisa kayak, hmm, kayak misal aku review buku A ya, terus aku bilang kayak buku ini tuh menarik banget loh, titik gitu. Terus itu kan kalau orang baca jadi kayak lesu banget gitu. Buku ini tuh menarik banget loh kayak gitu. Sementara kalau kita tambahin tanda seru gitu, buku ini tuh menarik banget loh, tanda seru, tambahin emoji, itu kan jadi kesannya kita jadi excited. Buku ini tuh menarik banget loh kayak gitu. Jadi biasain kalau nulis caption itu sambil dibaca gitu. Oke, tips bagus, tip mantap, tip mantap. Oke lah, Kak Share, thank you untuk sharing-sharingnya. Udah kesempatan di tengah kesibukan yang ada, sangat memberkati banget buat kita-kita yang udah nonton. Tapi walaupun itu, buat itu thank you banget buat Kak Seri. Mungkin di lain kesempatan bisa tambah-tambah lagi sharing tentang apa, topik apa kita nantikan. Nah, mungkin untuk menutup ini, tadi kakak udah kasih pesan-pesan ya? Atau enggak ada Iya. pesan-pesan terakhir lagi boleh sambil kakak tutupin, minta tolong tutup doa dong buat teman-teman kita, Oke. Okay. boleh buat yang ikut itu aja sih kalau aku mah. Barangkali mau nambahin sesuatu juga boleh sambil menutup, boleh kasih kesempatan waktu Apa ada. ya penutup? Paling ya itu sih content creating itu proses gitu. Makanya jangan buru-buru gitu. Kalau misalnya akun kamu satu hari belum berkembang, ya itu wajar banget gitu. Kan baru satu hari ya gitu. Jadi harus sabar berproses gitu. Dan emang prosesnya panjang gitu. Jadi jangan jangan fokus sama apa, tapi fokus sama perkembangan-perkembangan yang mungkin cuman kita yang bisa lihat kan. Misal cara kita nulis di awal sama pas udah seminggu, cara kita bikin video di awal sama setahun kemudian kayak gitu. Itu pasti ada perkembangannya dan itu kan bukan angka ya gitu, tapi itu berguna, bermanfaat juga. Sama yang Hmm. penting sih jangan salah alasan, jangan salah tujuan sama prinsip gitu. Jadi buat tujuan dan prinsip yang selain angka gitu. Entah kamu mau jadi dampak di bidang ini atau kamu mau nyebarin apa gitu yang baik-baik kayak gitu. Oke, silakan kak tutupin kita dalam doa dong. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan sepanjang hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami udah sharing, biar apa yang di-sharingin ini bisa kami terapin juga, Tuhan, bisa bermanfaat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan udah nyertain kami di 1 jam ini, biar 1 jam ini bisa bermanfaat buat kehidupan kami ke depannya juga. Terima kasih Bapaknya, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Oke, Kak Seri, thank you ya. Sekali lagi kita bilang thank you banget udah mau sharing-sharing di tempat kita, walaupun sibuk banget. Sampai kapan-kapan kita ketemu lagi. Tuhan Yesus Oke, memberkati Kak Ser. Nanti share fotonya, iya. videonya ya sama saya. Oke. Sip. Ini end live aja ya. Oke.